disciples transforming lives. Hari ini apa yang mau saya bagikan juga nggak akan jauh-jauh dari kehidupan keluarga. Ya, kita semua tanpa kecuali, all of us tanpa kecuali, kita semua ini pasti adalah bagian dari sebuah keluarga, betul? Ya, kenapa? Karena kita ini pasti ada yang melahirkan, pasti kan? Ada yang melahirkan. Kita ini pasti punya papa, punya mama, ya kan karena kita punya papa, punya mama, kita pasti punya bibi atau anti, uncle, mungkin sepupu, kakek, nenek, kita pasti punya yang namanya pohon keluarga. Kita semua adalah bagian dari sebuah keluarga gitu ya. Nah, menjadi bagian dalam sebuah keluarga, bagi sebagian orang itu menjadi sesuatu yang safety net atau sesuatu yang membuat mereka merasa aman. Karena di dalam keluarga ada kasih sayang, di dalam keluarga ada empati, di dalam keluarga ada dukungan, di dalam keluarga juga ada security atau keamanan. Orang itu merasa safe karena ada struktur, ada otoritas di dalamnya. Bagi beberapa orang lain menjadi bagian dalam sebuah keluarga mungkin tidak semuanya itu enak karena ada keluarga-keluarga yang memang keluarga ya disfungsional, secara struktur kebalik-kebalik gitu ya. Ada yang child center, ada yang orang prianya tidak atau ayahnya itu tidak menyediakan atau tidak berotoritas atau kehilangan misalnya tidak utuh dan sebagainya. Atau mungkin ada orang yang ada tinggal di dalam keluarga yang abusive secara verbal, secara fisik dan sebagainya. Dan gak cuma itu, menjadi bagian di dalam sebuah keluarga berarti kita itu juga memiliki atau menurunkan genetik dari sebuah keluarga. Ya, baik dari papa mama atau kakek nenek gitu kan. Bisa aja berupa apa? Selain fisik ya kan, kalau kita itu melahirkan atau kita ini sebagai seorang anak pasti dianggap oh ini mirip ya sama kayak papanya. Berapa orang kalau kita ketemu sama mengunjungi orang lain yang sedang punya anak gitu kan. Kita lihat oh lucu ya ini mukanya kayak papanya, oh ini matanya kayak mamanya. Pasti gitu ya, kalau kayak tetangga kan bingung ya saudara ya. Pasti kayak orang tuanya, ini kayak siapa gitu kan. Kenapa? Karena kita mewarisi sesuatu dari orang tua kita. Baik kita sebagai anak, kita mewarisi sesuatu dari orang tua kita. Baik kita yang orang tua, kita mewariskan sesuatu lewat DNA genetik kita. Yaitu apa? Fisik kita, ya mungkin ketampanan kita, kecantikan kita, kepintaran kita gitu ya, ketangkasan kita. Kemudian apalagi IQ kita dan sebagainya. Tapi juga mungkin bagi sekian banyak orang termasuk di dalamnya adalah riwayat sakit penyakit. Riwayat apa? Mungkin diabetes, ya kan? Jantung, apalagi darah tinggi, bahkan sampai mental illness. Itu diturunkan. Karena itu ada di dalam genetik DNA yang diturunkan dari orang tua kita. Ini sesuatu yang gak enak didengar, tapi ini sesuatu yang nyata dan ini sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kita alami karena memang kita membawa sesuatu dan kita juga akan menurunkan sesuatu. Dan gak cuma riwayat sakit penyakit, ternyata kita juga membawa atau kita juga akan menurunkan pola-pola kehidupan saudara. Kalau saudara pernah gak lihat orang yang neneknya atau kakeknya itu pecandu narkoba, anaknya juga, cucunya juga. Dari garis keturunan yang di atas bercerai. Ya, keluarganya rusak. Miskin. Hutang. Saudara pernah enggak saudara melihat kok kayaknya ada yang nurun ya, cerai gitu ya dan sebagainya. Apa yang salah? Apakah itu diturunkan dong? Kalau gitu aku adalah korban dong. Loh kalau gitu aku nggak bisa memilih. Nah untuk itulah firman Tuhan hari ini saya mau bagikan. Saya mau tidak untuk memberikan sesuatu yang seram tapi sebuah kenyataan yang punya jalan keluar. Itu adalah sesuatu yang kita harus akui dan sadari. Kita nggak boleh deny, oh enggak di dalam Tuhan semua baik-baik saja. Kita harus tahu bahwa ya sejak manusia jatuh ke dalam dosa itu diturunkan dari satu generasi ke generasi. Di dalam dosa itu termasuk ada sakit penyakit dan sebagainya.
tapi kita punya kabar baik. Disitulah hari ini kita nggak sia-sia ikut Tuhan, hari ini kita nggak sia-sia, Anda nggak sia-sia datang ke gereja. Karena ada jalan keluar dan pengharapan di dalam Kristus, katakan amin. Saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, DNA fisik itu bukan satu-satunya yang kita terima. Tapi juga secara spiritual kita itu juga terima. Selain itu kita juga mempelajari sesuatu dari orang tua kita. Saudara, nggak ada satupun anak itu yang terlahir rasis, itu nggak ada. Nggak ada, mereka itu pure. Mereka itu menjadi demikian. Kalau kita menjadi demikian itu karena kita pasti belajar sesuatu. Mungkin bisa jadi juga dari orang tua kita. Tiba-tiba kita nggak suka dengan warna kulit tertentu. Atau kita nggak suka dengan suku tertentu. Itu nggak mungkin dilahirkan demikian. Itu kita pelajari dari pola atau pattern atau behavior atau perilaku. Atau mungkin cerita dari orang tua kita, saudara ya. Kalau kita melihat orang tua berteriak satu sama lain. Kalau berantem itu teriak, anak akan merasa bahwa kalau berantem itu seperti itu ya. Mereka itu menyerap sesuatu di alam bawah sadar ya. Ketika kita ajari bahwa bukan seperti itu, mereka itu akan konflik di dalam batin. Tapi yang aku lihat selama ini seperti itu, jadi itu salah. Tapi mereka itu waktu masih kecil, mereka menganggap segala sesuatu yang mereka lihat di orang tua mereka itu sebagai kebenaran. Itulah bahayanya, tapi saudara itulah juga menjadi awasan bagi kita. Karena anak-anak kita itu belajar sesuatu dari kita. Dan ketika mereka masih kecil, mereka menganggap kebenaran apapun yang mereka lihat. Dan mereka pelajari dari orang tuanya. Ya, saudara, jadi pola perilaku seperti ini tuh apakah menghasilkan konsekuensi bagi anak-anak kita atau apakah kita itu menanggung konsekuensi dari orang tua kita? Itu yang kita mau belajar. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Dikatakan seperti ini. Keluaran 20 Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Siapa yang menulis ini? Ini firman Tuhan. Saudara, dikatakan di sini jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan sampai kita tuh menyembah berhala. Kalau Tuhan itu against us, itu not only against us, tapi against our generation. Tapi sebaliknya, kalau kita itu cinta Tuhan, di ayat yang lain dikatakan Tuhan itu mengasihi sampai beribu-ribu keturunan. Itu kayak unlimited gitu ya. Saudara, itu adalah sebuah janji yang kita harus tahu, baik dari sisi yang negatif maupun sisi yang positif. Nah, di dalam Alkitab, salah satu contoh Alkitabiah yang kita bisa lihat secara, kita bisa pelajari adalah dari keluarga Abraham. Saudara tahu keluarga Abraham? Abraham ini dikatakan adalah bapa dari orang beriman. Abraham ini adalah sahabatnya Allah dikatakan. Orang di mana Tuhan itu bahkan untuk enggak curhat aja galau gitu kan. Tuhan itu mencurahkan isi hatinya kepada Abraham. Nah, tapi di keluarga Abraham ini, Abraham juga manusia biasa. Manusia yang juga sudah jatuh ke dalam dosa dari generasi Adam dan Hawa. Abraham itu, saudara tahu ceritanya, dia berbohong. Dia berbohong kepada raja di Mesir, kepada orang lain. 2 kali dia berbohong berkata bahwa si istrinya, yaitu si Sarah itu bukan istrinya tetapi adiknya. Dia bohong. Nah, saudara, ada yang aneh. Anaknya itu tidak tahu kejadian itu gitu loh. Waktu itu terjadi itu anaknya belum ada. Tapi si Ishak itu melakukan exactly the same thing. Persis sama. Ishak itu juga berbohong kepada orang lain, berkata bahwa istrinya Ribka itu bukan istrinya tapi saudaranya. Kok bisa ya? Apakah kebetulan ya? Kok persis ya? Saudara, pernahkah Anda berpikir atau melihat dalam sebuah situasi, mungkin Anda secara pribadi sebagai seorang keluarga,
Papa mamaku pernah kayak gini, kok aku juga sama. Atau Anda melihat keluarga orang lain, loh itu papa mamanya begitu, anaknya kok sama ya ngalami hal yang sama. Ada sesuatu yang diturunkan. Nah kemudian generasi yang berikutnya setelah Ishak punya anak Yakub. Ya kan? Sudah tahu cerita Yakub, Yakub itu menipu, penipu, bahkan dia akhirnya menanggung konsekuensi dari kebohongannya. Dia berbohong kepada ayahnya bahwa dia adalah Esau untuk mendapatkan berkat. Ya. Kemudian Yakub punya anak 12 suku orang Israel itu ya. Apa yang dilakukan? Yakub ditipu sama anaknya. Yakub ditipu, dibilang Yusuf mati diterkam binatang. Ini jubah siapa? Itu kan manipulasi. Anak-anaknya enggak bilang sih kalau Yusuf mati, tapi dia bilang ini jubah, aku menemukan jubah ini. Gitu kan, untuk membuat narasi bahwa si Yusuf ini sudah mati. Jadi Yakub itu nipu papanya, Yakub ditipu sama anaknya. Saudara, apakah sebuah kebetulan? Enggak ada yang kebetulan. Ini sebuah pattern yang turun dan turun dan turun. Tapi ada kabar baik saudara. Di generasinya Yusuf, memang si Yakub ini ditipu oleh anaknya sendiri. Karena dia dulu juga menipu ayahnya. Tapi di generasinya Yusuf, anak-anaknya ini, mereka memperbaiki dan mematahkan pattern itu. Di generasi keempat ini, pola itu bisa dipatahkan. Yusuf itu enggak bohong, malah karena saking jujurnya, ya kan, Yusuf itu dianiaya sama koko-kokonya. Karena saking jujurnya, karena terlalu jujurnya si Yusuf ini, sampai dia itu masuk ke penjara. Nah si Yehuda atau kakak dari si Yusuf ini yang juga dulu membohongi ayahnya, pada akhirnya kita tahu cerita itu Yehuda dia akhirnya mengaku jujur kepada ayahnya. Dia jujur kepada ayahnya, dia memperbaiki kesalahannya. Dan sejak waktu itu, pattern itu dipatahkan di generasi keempat. Berarti saudara, apa yang kita pelajari adalah peperangan yang orang tua kita itu belum menangkan, itu akan dilanjutkan di generasi berikutnya. Nah, tapi generasi berikutnya kalau itu jatuh di kita, saudara, ada kabar baik. Kita bisa mematahkan pattern itu. Kita bisa mematahkan pola itu. Kalau dibilang kutuk, kita bisa patahkan kutuk itu. Karena kita punya Tuhan, setiap generasi punya kesempatan yang baru untuk memulai sesuatu dengan benar. Ya pasti karena saya bilang ada peperangan yang orang tua kita tidak menangkan, itu akan kita hadapi. Ada sebuah situasi-situasi yang seolah-olah memancing kita melakukan hal yang sama seperti orang tua kita. Tetapi kita tidak harus melakukan yang sama, bahkan kita bisa belajar dari kesalahan orang tua kita. Saudara, bagaimana kita bisa mematahkan pola ini? Kita harus mengidentifikasi, kita harus tahu dulu apa nih yang diturunkan. Sama seperti kalau kita bisa tahu, oh orang tua kita punya riwayat sakit jantung. Kalau kita tahu, kita bisa lebih aware, kita bisa lebih mengantisipasi. Bahkan waktu kita masih muda kita lebih sering check up misalnya. Lebih sering mengantisipasi, kita lebih tahu bagaimana cara kita mengatasinya dengan lebih baik. Karena kita tahu, tapi kalau kita nggak tahu, kita nggak akan bisa mengantisipasi atau memperbaiki sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi yang kita harus lakukan yang pertama adalah kita perlu tahu apa sih yang diturunkan dari orang tua kita. Apa kesalahan-kesalahan apa, tidak untuk menyalahkan mereka, tidak untuk kok aku mental korban, enggak. Karena mereka pun juga mungkin melakukannya karena ketidaktahuan. Atau mereka just don't know bagaimana cara mengatasinya, mereka enggak tahu. Kita enggak boleh dan enggak bisa menyalahkan orang tua kita. Dan kita enggak boleh menjadi orang yang mental korban, tapi kita mengambil tanggung jawab. Di dalam generasiku, setiap pattern yang salah itu bisa dipatahkan dan aku mau break the cycle. Setiap pattern, setiap dosa atau setiap kutuk yang salah, yang buruk dari generasiku itu bisa dipatahkan di generasi manapun ketika generasi itu atau orang tersebut mengambil tanggung jawab. Dan bersama Tuhan
mengambil otoritas dan mematahkan itu. Saudara katakan amin. Jadi pengharapannya, saudara apapun yang diturunkan, itu Anda bisa patahkan, sesuatu yang buruk itu bisa dipatahkan di dalam Yesus. Pertempurannya adalah pertempuran secara rohani. Kita bisa ambil otoritas Tuhan, kita bisa ambil otoritas darah Yesus, kita bisa patahkan. Setiap kutuk itu hanya semudah dipatahkan lewat doa. Tapi pattern secara behavior gitu ya, secara perilaku karena kita melihat teladan, itu kita harus perbaiki dari hari ke hari sesuai dengan pembaharuan budi di dalam firman Tuhan. Tetapi secara rohani itu sesimpel dipatahkan dengan kuasa doa di dalam nama Yesus. Saudara, kita punya pengharapan, tapi Anda harus tahu apa yang Anda bawa dan apa yang harus dipatahkan. Supaya apa? Supaya enggak turun lagi ke bawah. Supaya habis di generasi kita. Kita turunkan hal-hal yang baik, saudara. Ya, dan apa saja yang kita bisa turunkan kepada anak-anak kita? Yang pertama adalah teladan hidup. Yang kedua adalah iman. Yang ketiga adalah berkat. Kita buka sama-sama di Hakim-Hakim pasal yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ini adalah cerita di mana Yosua sudah meninggal dunia. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu, sesudah angkatannya Yosua, angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Sebentar, berhenti dulu. Perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel itu banyak, saudara. Dari keluarin mereka dari Mesir dengan semua mujizatnya yang 10 tulah dan semuanya membelah laut merah gitu ya. Di padang gurun itu mujizat juga enggak sedikit. Mana membuat air yang pahit itu menjadi air yang bisa diminum. Ngomong sama gunung batunya keluarin air dan banyak mujizat lainnya. Tapi di sini dikatakan tidak mengenal Tuhan dan tidak ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Bagaimana mungkin itu perbuatan ajaib segitu banyak itu enggak ada yang diceritakan. Setelah Yosua meninggal dan seluruh angkatannya, angkatan berikutnya itu tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal perbuatan yang Tuhan sudah pernah lakukan di orang Israel. Saudara, kegagalan sebuah generasi meneruskan pengenalan akan Tuhan. Kita baca, itu menghasilkan kehancuran pada generasi berikutnya. Baca ayat berikutnya. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka pada musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Akibat apakah karena sekedar mereka menyembah berhala? Lebih jauh dari itu. Kenapa mereka menyembah berhala? Karena generasi sebelumnya gagal meneruskan pengenalan mereka akan Tuhan. Gagal menceritakan perbuatan baik Tuhan. Dan kegagalan itu mengakibatkan kehancuran sebuah generasi. Ini adalah pelajaran untuk kita semua bahwa kita jangan sampai gagal. Generasi kita jangan sampai gagal melanjutkan atau memberikan tongkat estafet. Menceritakan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kenapa kita itu getol banget dengan Eagle Kids. Kenapa? Karena Eagle Kids adalah harapan kita harus meneruskan iman kita kepada mereka. Mereka harus kenal Tuhan sejak dini. Mereka harus tahu perbuatan ajaib Tuhan. Itulah yang akan memberikan mereka modal untuk mereka menghadapi. Itulah akan membuat mereka tetap ada di jalan-jalan Tuhan. Dan ketika mereka tetap ada di jalan Tuhan, itulah yang membuat mereka benar-benar berhasil dalam kehidupan mereka. Itulah yang membuat Tuhan itu tidak meninggalkan mereka. Kuncinya adalah di generasi kita. Apakah kita itu berhasil meneruskan enggak? Membawa anak-anak ini kenal Tuhan. Bagaimana kita ini membangun generasi yang diberkati Tuhan. Saudara bisa catat yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Ya, kita buka sama-sama ayatnya di Amsal pasal yang pertama.
ayat yang ke-28. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Kenapa? Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Saudara, ternyata takut akan Tuhan itu pilihan setiap orang. Kita bisa memilih hidup takut akan Tuhan atau kita bisa memilih hidup kompromi dan ya nggak perlu takut akan Tuhan. Dan dikatakan di sini kalau kita ini benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, maka ketika kita itu berseru, Tuhan gak akan menjawab. Karena kamu sudah milih jalan sendiri, kamu tidak memilih jalan di dalam takut akan Tuhan. Kita buka lagi di Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Siapa yang mau berkat ini? Saya mau, saudara. Kalau saya ditanya Tuhan, aku mau hidup di dalam jalan yang Tuhan pilih. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita banyak pilihan jalan. Dan orang yang dikasih tahu jalan mana yang harus dipilih adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan enggak cuma itu, perhatikan ayat berikutnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi berkat dari takut akan Tuhan itu bukan cuma buat kita, saudara. Tapi demi anak cucu kita. Saya percaya hari ini saya diberkati itu bukan hanya sekedar karena saya itu belajar sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi saya itu terima berkat dari orang tua saya yang mereka belajar hidup takut akan Tuhan. Nah, kalau Anda mau anak cucu Anda itu mewarisi bumi. Atau dengan kata lain, sukses. Bukan sekedar mereka itu dilengkapi dengan banyak skill, tapi dari kita hidup takut akan Tuhan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang berurusan dari generasi ke generasi. Makanya dia menyebut dirinya aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, kalau saudara baca di kitab, nanti kita akan baca di Kejadian dikatakan aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Aku memberkatimu karena ayahmu. Saudara, kalau sudah pernah baca, Tuhan itu memberkati Salomo karena Daud. Bukan karena sekedar Salomo takut akan Tuhan, tapi dia itu dapat seperti itu karena Daud. Nah, demikian juga dengan kita. Bagaimana kita itu bisa ingin anak kita itu sukses? Yang pertama adalah kita harus hidup takut akan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-112, ayat yang pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Saudara, kalau saudara itu perlu punya alasan kenapa sih hidup takut akan Tuhan itu penting, setidaknya hiduplah untuk anak cucu Anda. Kalau kita itu hidup takut akan Tuhan, Tuhan itu kasih janji buat kita bahwa anak cucu kita itu akan perkasa di bumi. Dan kita bisa klaim sama Tuhan, Tuhan aku mau belajar hidup takut akan Tuhan. Aku mau hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Anda bisa lihat karena firman Tuhan ini ya dan amin, gak mungkin gak terjadi. Firman Tuhan katakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Sudah mau ayat yang lain lagi, Mazmur 37 ayat yang ke-27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Berarti apa? Anak cucu orang benar tidak akan dilenyapkan. Kan itu kebalikannya. Itu seperti sebuah rumus, 1 tambah 1 sama dengan 2. Saudara, kalau kita itu menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, kita akan tinggal dengan aman dan anak cucu kita akan terpelihara. Wow, sebuah janji yang gak cuma untuk hidup kita, tapi juga untuk hidup anak-anak kita. Bagi Anda yang hari ini masih single, jangan hidup untuk diri Anda sendiri. Hidup dengan benar sejak Anda masih single. Kalau Anda hari ini single, pacaran yang benar, pacaran yang kudus.
Kenapa? Karena suatu hari itu yang akan Anda turunkan pada anak-anak Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa ngajari anak Anda hidup benar, hidup kudus, kalau Anda sendiri berkubang di dalam ketidakkudusan. Anda nggak akan punya otoritas suatu hari nanti. Kenapa? Karena dulu Anda demikian. Jadi mulai hari ini bagi Anda yang masih single, hiduplah untuk anak cucu Anda. Karena kehidupan Anda itu tidak untuk Anda sendiri, tapi juga untuk hidup keturunan di bawah Anda. Kalau Anda hidup benar, Anda bisa mewarisi pernikahan yang bahagia, Anda bisa mewarisi, memberikan contoh bagaimana orang tua itu hidup kudus. Anda bisa berkata kepada anak-anak Anda dengan otoritas karena Anda menghidupinya. Bukan hanya bagi kita para orang tua, bahkan ketika kita masih single, kita harus hidup untuk sesuatu yang akan datang, saudara. Kalau misalnya ada orang yang berkata, ya ada orang yang berpikir bahwa, wah aku ini tinggal di dalam sebuah keluarga yang tidak ideal. Orang tuaku, ayahku meninggalkan mamaku gitu ya. Aku enggak akan kayak papaku. Kalau hanya seperti itu, tanpa benar-benar mereka kenal Tuhan, mematahkan pattern yang salah gitu ya, memperbaiki diri. Sudah lihat di kanan kiri, orang yang berkata demikian akan berakhir meninggalkan istrinya dan sama seperti papanya. Kenapa? Karena pengharapan itu hanya di dalam Yesus. Hanya Yesuslah yang bisa mematahkan, kuasa Yesuslah yang bisa mematahkan pattern itu. Dan kita bersama dengan Tuhan, kita memulai sesuatu yang baru. Saudara, kita perlu hidup takut akan Tuhan di masa hidup kita supaya anak-anak kita itu hidup benar. Saudara, salah satu contoh afterglow, ya afterglow yang bisa Anda pelajari di Alkitab adalah Salomo. Salomo itu afterglow, tahu ya, afterglow itu kalau mati lampu itu masih ada secercah cahaya padahal lampunya sudah mati. Nah, di dalam kehidupan Salomo, apa yang Salomo itu alami itu adalah hasil dari takut akan Tuhannya Daud. Nah, perhatikan ketika Salomo itu meninggalkan Tuhan, dia menyembah berhala dan sebagainya. Anaknya pecah kerajaannya. Harusnya dari keturunan tambah besar. Tapi anaknya akhirnya karena Tuhan itu sudah kadung janji sama Daud, sepanjang garis keturunanmu mereka akan tetap jadi raja. Tuhan itu terikat sama perjanjian sama Daud. Makanya Tuhan itu seolah-olah nggak bisa membuang generasinya Salomo itu untuk nggak jadi raja. Akhirnya di-spare dua suku. Ya udahlah, demi janjiku sama Daud, akhirnya si Rehabeam itu tetap jadi raja tapi untuk dua suku. Tapi kenapa dia cuma dua suku? Ya karena Raja Salomonya itu meninggalkan Tuhan. Nah, kalau saudara baca dari raja-raja ya di dalam satu raja-raja, dua raja-raja. Kalau ada raja ini seperti ini, raja itu seperti itu. Begitu raja itu kembali sama Tuhan, ya membangun kembali mezbah yang sudah hancur. Itu akan berbeda kerajaannya dan juga keturunannya. Saudara, di dalam generasi kita ini waktunya generasi kita mematahkan segala sesuatu yang buruk dan memulai membangun kembali yang benar demi generasi berikutnya. Katakan amin. Ya, apalagi yang kita perlu turunkan, yang kedua iman, yang tadi teladan hidup. Teladan hidup dari orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan menerima yang terbaik dari kehidupan kita. Yang kedua adalah iman. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Ini adalah Timotius dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Paulus berkata kepada Timotius, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ada pengharapan, enggak cuma pattern yang salah, enggak cuma kutuk yang bisa diturunkan, tapi ternyata iman itu bisa diturunkan. Jadi kalau kutuk itu bisa dipatahkan, itu sesuatu yang kita perlu lakukan dan itu sangat mudah dilakukan. Tapi sesuatu yang kita harus usahakan adalah menurunkan iman kita dan itu bisa transferable faith. Kita bisa menurunkan iman kita karena dikatakan Timotius itu mendapat imannya dari mamanya mendapat imannya dari neneknya. Jadi itu diturunkan dari satu keturunan dan keturunan yang lainnya. Saudara, ada pengharapan untuk kita tuh menurunkan iman kita. Oleh sebab itu para orang tua, ya,
para orang tua, perhatikan bahwa kerohanian anak-anak kita tuh sangat penting. Beberapa waktu yang lalu kita mengadakan parents gathering Eagle Kids. Para parents saya undang untuk datang gitu ya pada waktu itu, dan saya menyampaikan sebuah pola pikir yang baru, bahwa seringkali orang tua itu apa yang ada menjadi titik berat kehidupan untuk anaknya. Mereka kerja keras, banting tulang demi apa? Demi mendapatkan pendidikan yang terbaik, sekolah yang terbaik, rela kerja keras berangkat pagi pulang malam supaya bisa bayar sekolah yang mahal. Benar enggak saudara ya? Cari sekolah yang terbaik yang mereka bisa usahakan. Mereka antar pagi-pagi, ya sebelum ke kantor antar drop ke sekolah dulu. Mungkin mamanya siang jemput, antar ke les dan sebagainya. Berapa banyak usaha yang kita usahakan demi akademis anak kita. Pertanyaannya, apakah usaha yang sama itu kita usahakan demi kerohanian mereka? Apakah saudara sebagai orang tua itu mengusahakan dengan setidaknya punya usaha yang sama, intensitas yang sama, biaya yang sama untuk kerohanian mereka? Kebanyakan jawabannya enggak. Kenapa? Karena seringkali itu hari Minggu ya udahlah, udah ikut mama aja lah. Mama datang jam 9 ya kamu ibadah jam 9. Mama datang jam 1 ya udah kamu ikut jam 1. Terus kamu di sana aja ya, pokoknya kamu ibadah, mama ibadah selesai. Tugasku sebagai orang tua sudah selesai. Saudara, no wonder ketika mereka itu nanti dewasa, ketika mereka itu sudah remaja, orang tua kelabakan. Loh anakku kok ikut pergaulan, loh anakku kok gak mau ke gereja lagi. Gitu ya, ada banyak anak-anak mereka itu kalau ikut Eagle Kids saudara perlu tahu. Nanti kita bisa lihat mereka di Eagle Kids. Anak-anak itu hatinya itu ya ampun murni banget. Gak kayak orang dewasa. Anak-anak itu hatinya itu tulus. Kalau mereka melayani Tuhan mereka tuh gak cari pujian. Mereka tuh gak cari pengakuan. Mereka tuh gak cari apa-apa. Happy-nya mereka itu just because mereka itu melayani Tuhan, that's it. Kalau saudara lihat anak-anak mereka itu rindunya sama Tuhan itu pure, murni. Mereka itu pengen melayani Tuhan. Kadang ya pengen melayani Tuhan, orang tuanya gak mau nganterin. Gak usah apa-apa, mama sibuk gitu ya. Aduh kamu tuh makanya gak usah pelayanan. Pelayanan itu harus datang lebih awal gitu kan, harus nganterin kamu extra hours, extra day. Papa mama itu punya kesibukan gitu ya. Akhirnya anaknya saya nggak sedikit lihat anak itu akhirnya nangis. Oh pengen pelayanan, pengen ke gereja tapi nggak ada yang mau nganter gitu kan. Apa yang kita sedang sampaikan kepada anak-anak ketika kita melakukannya? Kita sedang menyampaikan bahasa yang implisit bahwa pelayanan itu nggak penting. Kerohanian itu enggak penting. Sudahlah, yang penting itu sekolah. Bukan berarti sekolah enggak penting ya saudara. Ketika kita enggak mau mengusahakan, suatu hari ketika mereka itu sudah dewasa, teenager, mereka enggak mau ke gereja. Mereka enggak mau pelayanan. Kenapa? Karena di alam bawah sadar mereka sudah mempercayai sebuah kebenaran bahwa memang enggak penting pelayanan. Karena waktu kecil mama papaku tidak mengusahakan. Aku sudah kepengen api itu padam. Dan ketika dia sudah dewasa, karena dia menganggap itu enggak penting, mereka enggak akan cari pelayanan, mereka enggak akan melayani, mereka enggak akan cari gereja. Karena dari kecil mereka tahu sebuah pesan bahwa itu sesuatu yang tidak sepenting yang lain. Saudara, banyak orang tua akhirnya menyesal ketika anaknya sudah mulai dewasa. Kok anakku gak mau ke gereja, akhirnya telepon Kak Maria gitu ya. Kak Maria tolong dong dihubungi ya, kita pasti akan menghubungi. Kita pasti akan mengusahakan. Tapi bagi Anda yang belum terlambat, bagi orang tua yang anak-anak Anda masih di bawah 13 tahun. Saya mau dorong Anda untuk sungguh-sungguh bawa anak Anda mengusahakan kerohanian mereka. Itu setidaknya sepantar atau sebanding dengan Anda mengusahakan akademis mereka. Sehingga anak-anak Anda tahu bahwa gereja itu penting. Kerohanian itu penting. Saudara, kita nggak akan hidup selamanya sebagai orang tua. Suatu hari kita akan melepaskan mereka ke dunia. Suatu hari mereka akan hidup mandiri. Apa yang membuat mereka itu tetap hidup, survive, sukses, tapi benar jalannya adalah iman mereka.
Oleh sebab itu para orang tua, saya mendorong Anda untuk benar-benar mengusahakan kerohanian mereka. Kalau Anda antar jemput anak Anda ke sekolah, gitu ya. Kalau Anda antar jemput mereka les-lesan, kalau Anda itu kerja keras untuk membiayai mereka sekolah, perjuangkan kerohanian mereka. Seperti Anda memperjuangkan pendidikan mereka. Karena itu yang akan membuat mereka ada di jalan yang benar. Karena itu adalah harapan. Mereka hidup takut akan Tuhan dan Anda sedang menyelamatkan cucu dan cicit Anda suatu hari nanti. Ketika anak-anak Anda diajari hidup takut akan Tuhan, mencari Tuhan sejak masa dini. Anda enggak cuma melakukannya itu untuk anak Anda melakukannya untuk generasi ketiga dan keempat Anda. Yang Anda belum lihat hari ini. Yang akan Anda lihat nanti ke depan. Tapi Anda sudah kasih modal sama anak Anda ketika mereka masih kecil, saudara. Jadi perjuangkan kerohanian mereka sehingga sejak kecil mereka punya api itu terus dipupuk. Oh, mereka haus akan Tuhan. Makanya kita juga mengadakan Servolution. Anak-anak itu diajari untuk melayani. Kadang-kadang mereka cuma datang ibadah, duduk diam, nyanyi-nyanyi, pulang gitu kan. Kita nggak mau, kita nggak puas dengan mereka pulang, ya sudah mereka lupa. Kita ada CG Kids. Saya sangat salut dengan kakak-kakak Eagle Kids yang sangat berdedikasi setiap hari. Karena anak saya juga ikut CG Kids ya. Setiap hari loh saya itu dikirimi, saat teduh buat anak-anak gitu kan. Gimana mereka itu dengan setia menyiapkan materi untuk diceritakan kepada anak-anak. Bagaimana mereka itu dengan setia. Saya kalau misalnya anak saya telat 5 menit aja ikut CG, saya sudah di WA. Hari ini Jensen ikut CG enggak anti? Oh iya, mamanya yang kelabakan, oh iya telat gitu ya. Langsung saya siapin dan sebagainya. Kadang-kadang kan kelupaan, padahal saya sudah alarm itu setiap hari Sabtu. Jam 10 ada CG Kids buat anak saya. Gimana mereka mengingatkan, saudara pastikan Anda memperjuangkan anak-anak Anda. Hari ini juga dibuka untuk bagi orang-orang yang Anda mau terlibat. Saya mengundang Anda untuk ikut terlibat. Kenapa? Karena generasi ini adalah generasi yang urgent dan important. Ya, kalau dulu zamannya kita masih anak-anak kita tahu apa sih? Main pasir gak sih? Main kelereng. Zaman saya dulu gak ada handphone. Anak saya 3 itu generasinya sudah beda, padahal sama-sama anak saya. Satu umur 15, 14 dan umur 7. Anak saya yang 1 dan 2 baru pegang handphone itu umur 12 tahun. Mereka baru punya handphone sendiri dan itu pun kita jaga, kita kontrol gitu ya. Itu umur 12 tahun. Nah, anak saya yang umur 7 tahun, saya tanya Anda hari ini ada enggak anak umur 3-4 tahun yang enggak megang handphone? Di Jakarta ini loh. Mungkin hitungan tangan ya dari ribuan ya. Jadi itu semakin mudah. Dunia ini menjangkau itu semakin mudah loh saudara. Nah kalau gereja itu tidak juga mempersiapkan atau menjangkau lebih mudah lagi. Kita bisa kalah sama dunia, kita bisa kalah sama si jahat. Makanya semakin mudah semakin kita kerjakan. Karena kita juga tahu bahwa dunia ini semakin jahat kepada anak-anak yang lebih kecil. Dunia ini terus mentargetkan anak-anak yang lebih kecil. Gereja juga harus melakukan sesuatu yang berbeda. Anak-anak muda kita garap, kita buat mereka berapi-api sama Tuhan. Tapi anak-anak mereka juga harus kenal Tuhan sejak mereka kecil. Dan karena itu kalau Anda mau terlibat di dalamnya, kita juga buka Servolution. Ya, jadi saya undang Anda untuk ikut punya beban untuk generasi anak-anak ini. Bukan cuma buat anak-anak kita aja, tentu anak-anak kita pasti kita harus punya beban. Kita harus memperjuangkan. Tapi untuk generasi ini, kalau Anda mau terlibat, libatkan diri Anda. Supaya kita menangkan generasi ini, jangan sampai dunia itu merebutnya. Tapi kita rebut mereka dulu sebelum dunia itu memperkenalkan sesuatu yang salah bagi mereka. Sehingga ketika dunia memperkenalkan sesuatu yang salah, mereka sudah tahu hitam dan putih. Mereka sudah tahu mana yang asli, mana yang palsu. Katakan amin. Yang ketiga, bagaimana membangun generasi yang diberkati Tuhan? Lepaskan berkat, saudara. Lepaskan berkat. Lewat kehidupan kita, lewat doa, lewat kata-kata. Kejadian pasal yang ke-12, kita buka lagi sama-sama Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama.
Ini adalah ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ini adalah janji berkat kepada Abraham yang kemudian diturunkan kepada anaknya. Saudara baca di Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-7. Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Loncat ayat yang ke-11. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu dan Ishak diam dekat sumur Lahai-roi. Kita buka lagi di Kejadian pasal yang ke-26, satu pasal setelahnya ayat yang ke-24 dikatakan, pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah akulah Allah ayahmu Abraham. Saudara bisa kebayang enggak kalau suatu hari Allah kita itu mendatangi atau memanggil anak kita, menjumpai anak kita dan berkata, aku adalah Allah ayahmu. Kita dulu yang harus punya imannya, Allah yang sama akan memperkenalkan diri kepada anak kita. Ya, dikatakan, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanku karena Abraham hambaku itu. Bisakah kita menjadi alasan Allah memberkati anak-anak kita? Akankah kita akan menjadi alasan suatu hari Allah itu berkata kepada anak-anak kita, aku akan memberkatimu karena orang tuamu. Hari ini saya mengundang para orang tua untuk berkata, Tuhan aku mau jadi alasan suatu hari engkau memberkati anak-anakku. Katakan amin. Kejadian pasal yang ke-27 ini berlanjut ya ke generasi berikutnya. Ayat yang pertama, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya Esau anak sulungnya, karena biasanya dilanjutkan ke anak sulung gitu ya. Serta berkata kepadanya, anakku, sahut Esau, ya Bapa, lihatlah aku sudah tua, aku tidak tahu lagi bila hari kematianku. Sekarang ambillah senjatamu, tabung panahmu, busurmu, pergilah ke padang, burulah bagiku seekor binatang, olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari, sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan agar aku memberkatimu sebelum aku mati. Kita lompat ayat yang ke-18. Ternyata ditipu kan, si Yakub itu mendahului Esau datang. Kemudian ayat 18, demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, sahut ayahnya, ya anakku siapakah engkau? Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku, bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku. Singkat cerita kita tahu berkat itu diberikan kepada Yakub. Nah kemudian setelah itu Esau datang. Ya kan, Esau datang ayatnya di 32. Lalu kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sahutnya, akulah anakmu, anak sulungmu Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan yang memburu binatang itu dan yang telah membawa kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan memberkati dia dan ia akan tetap menjadi orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Wow, ini strong sentence loh. Meraung-raung sangat keras dalam kepedihan hati, itu tiga kata yang sangat kuat menjelaskan betapa dia itu sedih dan kehilangan sesuatu yang berharga. Serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku juga ya Bapa. Kemudian saudara, kita tahu ceritanya akhirnya Esau pun mendapat berkat yang lain saudara ya. Tapi pertanyaan saya, kenapa sih Esau ini meraung-raung? Dia tuh kehilangan apa? Ini tuh bukan warisan, ini tuh bukan harta. Papanya tuh gak lagi bagi-bagi harta. By the way, Esau ini bukan tipe orang yang butuh uang. Kenapa? Karena Esau itu bisa berburu dan dia adalah orang yang sukses.
Saudara tahu ceritanya waktu Yakob itu kembali dari rumah Laban, dia kan ketakutan kan ketemu Esau. Terus dia kirim persembahan-persembahan, dia kirim harta kepada Esau untuk melembutkan hati kakaknya. Waktu ketemu kakaknya bilang apa? Buat apa adikku persembahan itu? Aku punya banyak. Jadi Esau itu nggak butuh duit. Tapi kenapa dia itu meraung-raung dengan sangat keras, nangis sampai pedih. Kehilangan apa sih? Bukan uang. Dia nggak kehilangan uang, ayahnya belum bagi-bagi uang ceritanya, belum bagi-bagi warisan. Dia itu kehilangan berkat, which is something yang is bigger than just money. Lebih dari sekedar uang atau warisan. Saudara, jadi kita itu sebenarnya punya sesuatu yang besar buat anak kita. Kalau Anda merasa aku gak punya warisan banyak, hei, Anda punya sesuatu yang jauh lebih besar. Warisan yang jauh lebih berharga dari sekedar uang. Tentu kita mengusahakan warisan, tentu kita mengusahakan sesuatu yang kita bisa berikan pada mereka suatu hari sebagai modal dan sebagainya. Tapi kalau itu gak ada, saudara, Anda sebagai orang tua punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Sesuatu yang jauh lebih besar yang Anda bisa berikan pada anak-anak Anda. Yaitu berkat keturunan. Katakan amin. Dan berkat itu kita terima dari mana? Dari iman kita kepada Tuhan. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Saya akhiri dengan ini, Galatia pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Hari ini Anda di tempat ini karena Anda punya iman kepada Yesus. Berarti itu sama dengan Anda adalah keturunan Abraham. Dan Anda memegang janji itu. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Saudara, dikatakan di sini kita itu sebagai orang-orang yang hidup oleh iman. Kita memegang janji Abraham. Ayat yang ke-28. Di kitab yang sama, di perikop yang sama. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah, katakan berhak. Anda berhak menerima janji Allah dan tahukah Anda punya janji itu. You can claim for yourself. Dan janji itu adalah janji berkat yang juga akan Anda bisa teruskan kepada anak cucu Anda. Katakan amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Apakah Anda diberkati firman Tuhan pagi hari ini? Amin. Akankah kita menjadi orang tua yang menjadi alasan Allah kita memberkati anak cucu kita? Katakan amin. Saudara, hari ini hiduplah takut akan Tuhan. Sejak kita masih single, kalau ada dosa-dosa yang kita perlu akui, kalau ada hal-hal yang kita perlu bertobat di hadapan Tuhan, tidak pernah ada kata terlambat. Saudara, every parents make mistake. Semua orang tua itu membuat kesalahan. Tapi setiap orang tua juga punya kesempatan. Selama kita masih hidup, kita masih bisa memperbaiki kesalahan. Kalau kita tahu ada hal-hal yang diturunkan dari orang tua kita gak perlu menyalahkan mereka. Hari ini adalah waktu yang tepat. Kita patahkan pola itu, kita patahkan pattern itu di dalam Kristus dengan kuasa darah Yesus. Dan kita terus memperbarui dari hari ke hari kehidupan kita di dalam takut akan Tuhan. Saya percaya itu tidak akan turun ke anak cucu kita, tapi yang turun kepada mereka adalah teladan hidup yang baik. Iman kita kepada Tuhan dan berkat yang kita lepaskan lewat doa, lewat kata-kata dan lewat perbuatan kita. Amin. Mari kita hampiri Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Kan hadirat-Mu ku rasakan kasih-Mu, hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu, ku rasakan hadirat-Mu.
hadiratnya. Hadiratmu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Thank you. Hanya Kau yang ku perlu. Saudara, firman Tuhan sudah dibagikan. Hari ini saya mau berdoa pertama-tama bagi Anda. Kita semua yang ada di tempat ini sebagai orang tua. Kita membawa sesuatu dari orang tua kita. Mungkin itu bisa berupa riwayat sakit penyakit. Mungkin itu bisa berupa kata-kata yang buruk, yang negatif yang kita pernah dengar dan itu membentuk identitas dan harga diri kita. Bisa jadi itu sebuah pattern keluarga yang salah atau buruk yang kita bawa atau kesalahan-kesalahan. Saudara, hari ini saya percaya kuasa darah Yesus bisa mematahkan semuanya itu. Mari kita sepakat sama-sama kita berdoa. Kita minta setiap kutuk keturunan itu dipatahkan di dalam nama Yesus. Setiap pattern, setiap dosa itu dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan sejak hari ini kita belajar hidup takut akan Tuhan, amin. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Tuhan, hari ini aku bawa setiap orang di tempat ini ya Tuhan. Hamba membawa generasi ini di hadapan-Mu Tuhan. Aku percaya hari ini ada Tuhan di rumah Tuhan. Tuhan, setiap kami membawa sesuatu dari orang tua kami. Kalau itu sesuatu yang buruk, hari ini aku mematahkan setiap kutuk keturunan dalam bentuk dan macam apapun di dalam nama Yesus. I break the cycle in Jesus name. Aku menghancurkan setiap pola, setiap pattern, setiap dosa, setiap kutuk di dalam nama Yesus. Setiap kutuk perceraian, setiap kutuk kemiskinan, setiap kutuk kebohongan, setiap kutuk perzinahan, I break it di dalam nama Yesus. Setiap kutuk hutang dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Hari ini aku percaya darah Yesus membersihkan segala sesuatu di generasi ini. Memberikan sebuah lembaran yang baru untuk belajar hidup takut akan Tuhan. Dan memulai sesuatu yang baru, yang indah bersama dengan Tuhan. Untuk generasi-generasi yang akan datang di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya setiap kutuk sudah dipatahkan. Kalau ada orang-orang yang engkau selama ini bergumul dengan kata-kata yang negatif yang pernah Anda dengar dari orang tua Anda. Hari ini aku menghancurkan setiap kata-kata negatif itu. Setiap kuasa kata-kata negatif, I break it. Aku hancurkan di dalam nama Yesus. Kata-kata yang negatif, kata-kata yang berkata kok gak bisa, siapa dirimu dan sebagainya. Kata-kata yang salah, kata-kata yang gak berguna itu, hari ini aku hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau adalah ciptaan yang baru, engkau berharga, engkau mulia, engkau bisa, engkau mampu bersama dengan Tuhan. Engkau punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kau akan menemukan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau akan menemukan jalan keluar. Tuhan menyertai-mu dan setiap kuasa kata-kata negatif itu sudah tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, aku cabut setiap akar kepahitan, cabut setiap akar-akar dosa. Di dalam nama Yesus, semua benih yang bukan berasal dari Tuhan, semua tanaman yang bukan berasal dari Tuhan yang ditanam dalam hidup semua orang ini, semua itu dicabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini terimalah lembaran yang baru. Hidup yang baru di dalam Kristus. Kutuk itu sudah dipatahkan. Hiduplah takut akan Tuhan demi generasi anak cucu kita. Amin. Kita juga mau berdoa bagi anak-anak kita yang ada di Eagle Kids. Bisa ditampilkan. Mereka sedang ada di Eagle Kids. Saudara lihat anak-anak saudara yang so cute. Halo. Kita mau berdoa buat mereka ya, kita arahkan tangan untuk mereka. Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak ini Tuhan. Kami bawa generasi anak-anak ini di dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau mengasihi mereka, Kau mencintai mereka. Hari ini melepaskan berkat roh yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat perlindungan, berkat penyertaan. Tuhan jauhkan mereka dari pergaulan yang salah. Tuhan jagai jalan-jalan mereka di dalam kebenaran di dalam nama Yesus. Tuhan orang-orang yang membangun itulah yang boleh ada di sekeliling mereka.
Jauhkan dari mereka orang-orang yang menghancurkan mereka. Orang-orang yang berniat jahat di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa mematahkan setiap kutuk di dalam nama Yesus. Mematahkan setiap kuasa perkataan negatif di dalam nama Yesus. Jadilah anak-anak yang sukses, anak-anak yang hebat, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang bersinar. Engkau harus tahu engkau dikasihi Tuhan, orang tuamu sayang sama dirimu. Bertumbuhlah menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang dipakai Tuhan. Jadilah orang yang berbeda dan menjadi orang yang bersinar di tengah dunia yang gelap. Terimalah semua berkat ini anak-anakku di dalam nama Yesus. Saudara, senang sekali pagi hari ini kita menerima sesuatu yang baru. Mulai hari ini, milikilah komitmen di hadapan Tuhan untuk kita hidup benar. Kita memberkati anak-anak kita, jangan lagi kata-katai mereka, jangan lagi sebut mereka sesuatu yang negatif. Tapi sebut sesuatu yang positif, lepaskan berkat hari demi hari. Lewat doa kita, lewat kata-kata kita, lewat tindakan kita. Bukan hanya kepada anak-anak kita saja. Kalau Anda masih single, kepada anak-anak yang ada di sekeliling Anda. Atau kepada siapapun orang-orang yang Anda kenal. Berkati mereka. Karena kita adalah orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.